Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, bertemu kembali di acara yang sama, yaitu ngobrol-ngobrol santai. Nah, yang bisa saya bahas pagi ini yaitu adalah kasus bullying siswa. Ini sahabat-sahabat, teman-teman, kasus bullying kepada siswa ataupun santri. Tapi hari ini yang viral dan yang perlu kita bahas yaitu adanya kasus bullying yang ada di SMP Cilandak ya, di Jawa Barat. Itu kasusnya ada anak yang dibully, bahkan ada ketua gengnya, ada strukturalnya, terus ada menteri-menterinya, dan yang tidak masuk kepada lingkup itu maka mudah dibully, mudah dihina, bahkan mudah diganggu dalam setiap aktivitas dalam beragamnya. Dan dari sinilah ternyata banyak hal-hal yang bisa merugikan. Satu, kepada karakter anak itu biasanya tambah down, tambah rusak karena adanya seperti itu, dibully setiap hari, disudutkan setiap hari. Akhirnya anak itu walaupun sekolah, maka perkembangan pola pikir pun lambat, perkembangan pola pikirannya pun lambat, dan membuat anak itu tertekan dan akhirnya bisa jadi stres. Ketika anak itu stres, maka semuanya akan rugi ya, pihak sekolah, pihak madrasah juga akan rugi, dan pihak orang tua pun juga sebagai anak tidak punya anak yang mampu berkompetisi dan berkompetensi di bidang dan keahliannya masing-masing. Nah, pertama yang perlu kita bahas dan yang perlu kita kaji yaitu adalah yang membullying dulu. Kalau yang dibully itu sudah merupakan korban ya, sudah merupakan korban bagi si bullying. Tapi yang bermasalah sebenarnya bukan yang korban, tapi yang bermasalah yaitu adalah orang yang membuli dulu, yang membullying dulu. Kenapa? Pasti semuanya itu akan ada sebab dan akibat. Sebabnya itu apa dan akibatnya itu. Yang jelas sebabnya itu asal muasal sebelum membullying itu pasti punya pengalaman atau pasti punya langkah-langkah yang jelek, yang negatif, akhirnya dibawa ke sekolah. Kalau anak sekolah, anak siswa yang memang tidak ke pesantren, itu memang beda cara memberikan mengasuh anak. Ketika kita dengan sekolah biasa di madrasah ataupun di pondok pesantren, itu cara penanganannya beda. Kalau di sekolah itu kalau pagi masuk sampai jam sekian itu pulang. Nah, ketika di rumah kadang anak pulang, orang tuanya tidak ada, masih kerja dan belum datang ke rumah. Akhirnya anak itu sedikit tidak terpantau dan sedikit berkurang untuk pantauan orang tua. Entah satu itu kadang memang 70%, hampir 70% anak itu orang tua itu memang sibuk kerja, sedangkan 30% yang memang orang tua kita banyak yang tidak peduli kepada anaknya. Akhirnya anak itu membuat agenda, membuat jadwal di luar sekolah, di luar rumah itu yang tidak diketahui oleh orang tua. Nah, ketika membuat jadwal dan agenda itu dengan teman-temannya hal yang negatif, contoh geng-gengannya di luar, terus biasa saling pukul di luar, biasa saling mengejek dan menghina di luar. Nah, pembiasaan seperti itu, bullying itu sudah terbiasa. Ketika di luar, ketika berada jadwal di luar rumah dan luar sekolah, ini hal-hal yang biasa dilakukan anak ketika di usianya, karena itu semua merupakan main bersama, tapi ngambilnya ada di sebuah film, ada sebuah
tayangan-tayangan ngerasan itu mungkin terasa hebat, terasa gagah ya, akhirnya itu diambil. Nah, ketika diambil itu yang akan pasti itu yang pengalaman seperti itu yang akan dibawa kepada sekolah. Ya, dibawa di sekolah itu terjadilah seperti itu, bullying, ketua geng, tukang pukul, tukang hina, tukang menasihati. Nah, seperti ini siapa yang punya tanggung jawab? Nah, ini cara penanganannya bagaimana? Memang orang tua itu tidak boleh lepas kepada anak. Memang 24 jam. Ya, anak datang sekolah itu memang seharusnya dikontrol. Anak ketika datang sekolah itu harus bagaimana anak itu. Malam hari pun juga begitu. Malam hari kadang anak-anak keluyuran tanpa laporan, tanpa informasi, tanpa izin pun yang jelas, kadang-kadang sudah ada di mana-mana. Apalagi anak tersebut, siswa tersebut itu sudah difasilitasi oleh orang tua dengan fasilitas sepeda motor yang bagus, ya, apalagi lengkap dengan mobilnya, terus uang bensin, uang saku, itu semua difasilitasi, sehingga peluang untuk melakukan yang hal-hal yang negatif itu biasanya lebih mudah karena modal sudah ada. Jadi yang seharusnya kita itu mengasihi anak, tapi hasilnya itu bukan mengasihi, malah mengakibatkan hal yang fatal kepada anak. Nah, cara penanganannya bagaimana? Memang orang tua itu memang 100% untuk bisa membantu memberikan penanganan khusus. Jangan sampai terledor anak itu sampai membuat jadwal agenda yang di luar orang tua. Beda lagi dengan hidup di pesantren. Beda lagi. Kalau di pesantren itu memang 24 jam agendanya jelas. Jadwalnya jelas. Walaupun memang ada sebagian sih yang beling, waktunya ngaji tak ngaji, waktunya sekolah tak sekolah. Memang ada begitu, tapi hampir 90% itu sesuai dengan mengikuti aturan-aturan dan jadwal. Apalagi pondok pesantren besar, jadwalnya padat. Jadi untuk melakukan hal-hal yang fatal itu bukan dia tak mau, tapi waktunya tidak ada. Mungkin alangkah baiknya, dan itulah orang tua memang harus 100% untuk menjaga anak, biar kasus-kasus bullying ini tidak terjadi lagi. Gitu. Walaupun sebenarnya harus memang semua komponen untuk bergerak dan melangkah bersama untuk saling membantu, bahu-membahu, untuk saling berkomunikasi dalam satu komunikasi dan satu informasi untuk meningkatkan kesadaran kepada anak itu. Jadi biar tidak terjadi lagi seperti yang ada di SMP di Gilanda itu kasus bullying. Jadi yang paling fatal itu bukan yang dibully, bukan yang dibully itu korban. Tapi yang paling fatal adalah orang yang punya pola pikir membullying atau punya geng-geng seperti itu, saling-saling seperti itu. Ini yang perlu kita jaga, ini yang perlu kita harus hindari, bagaimana cara atau mencari solusi yang terbaik, karena setiap daerah, kadang setiap zona, setiap orang kadang penanganannya pun berbeda-beda. Dan ini penting karena anak itu mungkin hal yang sangat penting dalam melanjutkan impian dan mimpi kita, karena anak yang baik, anak yang sukses, anak yang budi pekertinya bisa dipertanggungjawabkan, maka orang tua itu sangat menyenangi dan sangat membanggakan. Jadi yang membuat anak itu sukses secara kenyamanan berpola pikir orang tua sebenarnya bukan hanya punya pekerjaan tetap, bukan, tapi berbudi pekerti yang baik. Dan itulah satu-satunya jalan menuju anak yang baik, anak sukses, yaitu berpendidikan ilmu agama, juga ditambah ilmu umum dan pembentukan karakter yang harus dimulai sejak dini. Dan itu bisa kita lakukan dengan menitipkan ke tempat-tempat yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang membuat anak itu stres, terbebani, dan terbawa oleh jadwal-jadwal yang negatif, terbawa oleh agenda-agenda yang negatif. Akhirnya pembentukan pola pikir itu akan menjadi terbiasa sehingga anak itu meniru melakukan hal yang sama di tempat-tempat yang lain. Itu sahabat yang bisa kami bahas. Terima kasih ya, mudah-mudahan semua itu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
setiap langkah diridhoi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.